Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam HM otomotif. Ini ada motor Supra 125. Nah, di sini keluhan pada orangnya itu dia mengalami pada bagian mesin itu katanya ada kebocoran pada bagian bawah mesin seperti itu ya. Nah, jadi setelah saya lihat ataupun saya cek, di sini memang ada bagian kengembesan ataupun basah pada bagian oli. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, di sini memang ada bagian pak-pak mungkin ya yang bocor. Nah, ini basah oli, terus tapi keluarnya itu pada bagian bawah seperti itu ya. Pada bagian bawah itu terdapat oli menetes dari bagian bawah seperti itu. Nah, mari kita cek sama-sama. Nah, di sini pada bagian mesin crankcase ini tuh kering semua ya, tidak ada basah oli. Pada bagian baut tab ini baut up. Nah, pada bagian baut tab sini ini kering, nggak ada yang basah. Nah, yang basah memang dari bagian wilayah bawah sini. Oke, dari bagian bawah sini. Terus pada bagian knalpot juga ini basah oli ya. Nah, ini bisa diakibatkan dari pak silinder kop dengan bulbnya itu yang bagian bawah itu sudah waktunya ganti. Nah, jadi untuk hidupnya mesin ini mari kita lihat dulu. Oke, coba kita hidupkan dulu. Oke, pada bagian knalpot dia mengeluarkan asap putih tapi tidak banyak ya, sedikit. Nah, oke, kelihatan ya, dia mengeluarkan asap berwarna putih, bukan hitam tapi putih ya. Nah, itu penyebabnya adalah berada pada bagian piston dengan blok. Nah, biasanya pada bagian ring piston itu sudah mengalami keausan, ada dinding boring bloknya itu sudah mengalami keausan. Nah, bisa juga dari seal klep ataupun dari klep yang mengalami kebocoran, itu bisa seperti itu ya. Nah, maka langkah selanjutnya untuk mengatasi asap putih ini, kita bisa mengecek pada bagian busi, apakah busi ini basah atau kering seperti itu. Mari untuk businya ini bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka dulu, kita bisa menganalisa kepastiannya dari busi. Nah, di sini pada bagian busi, sebentar, blur. Pada bagian busi di sini dia bekas pembakarannya tuh hitam ya, hitam-hitam pekat ya. Nah, ini bukan terjadi seperti keborosan atau apa, ini memang terjadi bekas pembakaran oli. Nah, jadi pada bagian oli mesin, oli yang ada di tengah mesin ini dia melewati pada bagian ring piston. Ring piston, dia untuk ring pistonnya itu tidak bisa mengembalikan oli yang melewati blok. Nah, dia tidak bisa menahan oli yang berjalan dari blok. Seharusnya standarnya kan ring piston itu harus mengembalikan oli ke belakang lagi. Nah, dalam posisi ini pada bagian motor Supra ini, maka bagian oli yang melewati pada bagian blok dia bisa menembus bagian ring pistonnya. Jadi untuk olinya itu dia bisa naik ke depan
pada bagian depan piston. Jadi dia ikut terbakar, pada olinya itu ikut terbakar pada bagian ruang bakar sini ya. Jadi untuk oli mesin itu dia ikut kebakar seperti itu. Nah, di sini ada ngeflek pada bagian busi, dia hitam pekat. Hitam pekat ini bukan karena boros, tapi ini karena sisa pembakaran dari oli seperti itu ya. Kalau gitu lanjut pada pembongkaran, biar kita sama-sama tahu ya. Oke, kalau pembongkaran saya percepat dulu, nanti kita cek bareng-bareng. Oke bro, jadi pada bagian depan piston, nah ini kelihatan ya, basah. Nah ini ada bekas basah oli pada bagian depan piston. Berarti ini menunjukkan oli mesin pada bagian mesin tengah, dia itu naik ke permukaan depan piston. Jadi oli ini melewati ring piston yang ada di dalam blok sini ya, Oke, ini masih belum saya buka untuk pistonnya. Ini sudah kelihatan ya, bahwasanya di depan piston ini dia masih ada bekas basahnya oli. Oke, nah ini hitam ini bekas ngeflek ataupun kerak dari oli. Nah ini yang paling parah di bagian sendur kopnya. Nah ini dia kelihatan basah dari oli, dan dia ini banyak kerak-kerak pada oli. Nah ini sisa kerak oli. Oke, kalau gitu pada bagian blok coba tak buka ya. Coba tak buka dulu untuk bloknya. Nah, dan pada bagian dinding piston, nah ini kelihatan ya baretnya. Oke, ini baret bagian atas, baretnya baret halus, tapi pada bagian ring piston ini dia sudah mengalami aus seperti itu. Habis ini kita cek lagi, langsung kita cek pada bagian blok sini ya, biar lebih detail. Nah, permasalahannya memang dicek dulu dari sini memang. Nah itu terlihat baret, nah sama bagian atas juga ngeblur. Nah itu terlihat yang baretnya ya, dia terlihat baret. Di sini bagian ring piston ini saya cek langsung pada bagian blok biar lebih detail ya untuk penyakitnya. Oke, jadi untuk bagian per atas ini adalah per penahan api ya. Nah, ini bisa kita cek dan bisa kita masukkan pada bagian blok. Baik, jadi untuk ring penahan api coba saya tes dulu apakah ada kerenggangan atau dia ngepres pada bagian ini ya. Nah, pada bagian sini apakah dia ada kerenggangan atau ngepres. Jadi kita bisa ngeceknya itu untuk tirnya itu bisa kita masukkan terus kita preskan dengan piston seperti ini ya, biar hasilnya itu lurus ya. Oke, di sini kita lihat. Oke. Pada bagian per piston ini dia ada kerenggangan ya. Ada kerenggangan ngeblur. Nah itu kelihatan ya, kelihatan ini ada kerenggangan, tapi kerenggangannya memang tidak banyak, dia sedikit. Oke, ini untuk per pengapian penahan api, dia ada sedikit kerenggangan. Oke, kalau gitu kita ganti pada per kompresi. Nah ini per kompresinya bisa kita cek juga. Nah, caranya seperti barusan. Nah kita masukkan dulu seperti ini, lalu dipres dengan piston ya, biar hasilnya lurus. Oke, nah di sini untuk per piston per kompresi dia juga ada kerenggangan. Nah ini malah lebih banyak kerenggangannya. Nah ini kelihatan ya, kerenggangannya itu lebih, nah ini lebih renggang dari per penahan api tadi. Oke, jadi untuk bagian oli
dia bisa masuk melewati dari sela-sela kerenggangan sini ya, ataupun bisa masuk pada bagian sini, pada bagian dinding boring sini. Dia masuk ke depan, oli yang dari belakang sini dia masuk ke depan, lalu bisa melalui celah pir tadi, ataupun dia lewat pada bagian ataupun dinding boring ini ya, dia lewat dari sini. Akhirnya oli mesin dia naik di permukaan piston, akhirnya oli mesin ikut terbakar pada bagian ruang bakar. Nah, di sini kan tempatnya ruang bakar ya. Nah, tempatnya ruang bakar, dan di bagian klep atas, klep in, dan ini bagian yang kecil ini adalah bagian klep buang, arahnya ke knalpot ya, ke lubang knalpot. Nah, jadi di sini banyak oli, dia ikut terbakar. Nah, sisa oli itu tadi dia ikut terbuang setelah klep yang bawah sini ataupun klep kecil bagian pembuangan dia terbuka. Akhirnya sisa oli dia masuk pada lubang buang pada bagian klep. Nah, dia menuju di bagian sini, bagian lubang buang sini pada knalpot. Nah, ini bisa kita cek dari sini. Oke, ini basah ya. Oke, jadi permasalahan pada motor Supra 125 ini memang ini adalah bukan keluhan yang sangat sulit. Ini memang penyakit pada umumnya ya. Penyakit pada umumnya ini mungkin dia pernah telat ganti oli mesin, ataupun memang dia ganti oli mesinnya itu dia sudah sesuai ya, ataupun rutin lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi bisa juga dari kendala pemakaian, soalnya ini kan motor Supra ini dia setiap harinya tuh selalu keluar ya, orangnya itu kerjanya di bagian lapangan, di bagian jalan, dia tuh sering jalan-jalan pokoknya ya kerjanya. Dan bisa juga dari faktor usia pada bagian piston dan juga pada bagian boring. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, ini coba saya lihat ini operasi berapa, apakah masih standar atau sudah naik ke 25 atau 50 gitu ya. Coba saya bersihkan dulu. Baik, pada bagian piston ini barusan coba saya lihat, ternyata dia sudah naik ke 50 seperti itu ya. Jadi untuk boring sepeda Supra ini dia sudah pernah di kolter untuk boringnya. Nah, standarnya kan 0. Nah, standarnya itu kalau standar pabrik itu operasinya itu 0. Nah, ini dia sudah naik ke 50. Jadi dia untuk pistonnya itu sudah lebih besar sedikit gitu ya. Berarti ini sudah pernah dibongkar, sudah pernah diganti untuk pistonnya. Ya seperti tadi ya yang saya jelaskan, bisa dari pernah telat oli dan juga faktor pemakaian, dan juga faktor pada bagian bloknya itu atau boringnya dan pistonnya itu, ataupun faktor usia seperti itu ya. Nah, jadi permasalahannya fix dari piston dan boring ya. Dan nanti untuk klep-klepnya juga saya buka. Kalau klepnya tidak bermasalah tetap tidak kita ganti, tapi kalau bermasalah nanti kita ganti untuk klepnya ya. Nah, untuk klepnya sudah nanti kita ganti kalau memang bermasalah. Oke. Kayaknya ini klep ini belum pernah diganti kayaknya sih. Dari kodenya ini masih ada kode PH ya. Nah, sambil kita cek juga nanti bagian seal klep. Yang seal klep ini pasti wajib harus diganti ya, karena kalau posisi kayak gini tuh wajib harus diganti untuk seal klep. Karena nanti takutnya bocor seperti itu ya. Karena nanti setelah ini sudah dibersihkan semua, nanti ini akan kita disekur atau disekir seperti itu. Jadi kalau gitu penyakitnya fix dari bagian piston dan boring ya. Oke, kalau gitu ini mau tak bawa ke tukang kolter dulu. Ini mau saya naikkan lagi
mau saya naikkan lagi untuk prosesnya. Dari bawaan pabrik itu 0, dari 0 bisa naik ke 25, terus 50, terus bisa naik ke 75, sampai yang terakhir itu 100. Nah setelah melewati 100, maka dia akan dikembalikan lagi standar ke 0 untuk boringnya dan pistonnya. Oke, ini nanti bakal naik berapa saya juga nggak tahu, masih konfirmasi dulu pada tukang kolternya ya. Nah, kalau kita ingin kolterannya itu hasilnya lebih rapi, lebih halus, itu biasanya naik ke 100 biasanya gitu. Kalau naik ke 75 biasanya agak kasar untuk boringannya, untuk kolterannya seperti itu. Oke, kalau gitu fix pada bagian piston dan boring yang bermasalah. Oke, ini part kesatunya ya. Tunggu part keduanya untuk pemasangan pada bagian Supra ini, dan bisa dicek lagi untuk part 2-nya nanti apakah tetap ngebul atau tidak untuk bagian knalpot dan apakah oli mesin ini sudah aman seperti itu. Oke, kalau gitu HM Otomotif pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.